diferensiasi produk sama cost leader Bu, lebih mengutamakan cost Bu gitu kan. Terus sama satu lagi yang hybrid Bu, yang campuran Bu, yang menggunakan kedua strategi tersebut Bu. Nah di sini yang kalau yang menurut pemahaman kami Bu, itu penelitian ini tuh ingin mengetahui apa namanya sih lebih lebih apa namanya lebih banyak mana atau lebih efektif mana penggunaan strateginya Bu? Apakah yang menggunakan pure strategi atau yang menggunakan campuran Bu? Itu sih Bu kalau pemahaman kami Bu. Berarti perumusan masalahnya seperti itu dong. Bagaimana pengaruh, apakah biaya modal? Iya Bu. Ini apa? Gimana Bu? Y-nya apa? Variabel Y-nya. Ini cost of equity capital Bu. Cost of equity capital. Ya. Y-nya. Iya Bu. Berarti apakah strategi hybrid mempengaruhi biaya modal, cost of equity? Apakah dua ya Bu? Ya iyalah kan katanya dua, mana kan di antara atau satu hipotesis. Tapi nanti di keterangan variabel itu Bu, cuma satu Bu, purity doang Bu, makanya kami bingung Bu. Pure. Yuk coba kita lihat dulu. Lanjut dulu deh. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor dalam investasinya yang dipengaruhi oleh strategi bisnis yang mereka laksanakan yang disebut dengan strategi murni dan strategi hybrid atau campuran. Kan nggak konsisten nih antara perumusan masalah dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya mengevaluasi seberapa besar tingkat pengembalian return on investment berarti. Di sini sementara pengaruh biaya modal, ekuitas, cost of equity. Ya, kita skip dulu coba. Yang penting dia sudah kelihatan. Oke, lanjut ya. Kontribusi penelitian pertama sebagai informasi bagi pemangku kebijakan dalam mengambil suatu kebijakan strategi perusahaan. Terus memperluas literatur strategi bisnis yang dapat membantu perusahaan lebih memahami implikasi strategi bisnis murni dan campuran serta dampaknya terhadap biaya modal perusahaan. Terakhir, diharapkan dapat mengembangkan teori dan praktek dalam pengambilan keputusan terkait strategi bisnis yang harus dilakukan. Apakah tetap konsisten mengembangkan kepemimpinan biaya ataukah lebih kepada aspek kualitas. Pembaharuan studi ini memperluas aliran penelitian dengan memeriksa bagaimana tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh investor atas investasi mereka yang dipengaruhi oleh jenis strategi bisnis yang diadopsi oleh perusahaan, yaitu strategi bisnis murni dan campuran. Studi kami lebih lanjut memperluas literatur strategi bisnis dengan mendokumentasikan bagaimana pengaruh strategi bisnis pada biaya modal ekuitas dapat bervariasi di berbagai industri dan pengaturan regional. Secara kolektif, temuan kami dapat membantu perusahaan lebih memahami implikasi mengejar strategi bisnis murni dalam mengorbankan strategi bisnis campuran pada biaya modal ekuitas mereka yang dapat mempromosikan keputusan strategi dan pendanaan yang lebih terinformasi. Next, grand theory di dalam artikel ini yang digunakan itu adalah teori Porter for competitive strategies. Teori Porter Bu. Next. Riset-riset sebelumnya, pertama ini Raja Gopalan 97, dia bilang bahwa strategi bisnis secara fundamental mempengaruhi bisnis dan lingkungan operasional perusahaan. Terus kemudian ada Francis Lafon
Olson and Skipper tahun 2005 dan Bhattacharya, Hacker, Olson dan Skipper 2012 menekankan pentingnya risiko bisnis terhadap harga ekuitas, terutama berfokus pada efek risiko informasi yang berasal dari kebijaksanaan material terhadap harga ekuitas. Terus kemudian ada lagi dari Dalwell, Judd, Selving dan Sheikh 2016, Dow, Watson, NC 2017 mengeksplorasi bagaimana biaya modal ekuitas dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menangkap jenis risiko bisnis operasional tertentu seperti konsentrasi pelanggan dan investasi teknologi informasi. Kemudian ada Campbell Hunt tahun 2000, Tom Hill and White 2007. Perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif atas perusahaan lain dengan mengejar strategi bisnis yang berfokus pada kemungkinan biaya atau diferensiasi produk. Lanjut. Nah, ini berikut kerangka konseptualnya nih, Bu. Jadi ada dua variabel independen, yaitu independen strategi murni dan strategi hybrid, mengikuti kepada cost of equity capital dengan variabel kontrolnya cukup banyak sih, tapi akan dijelaskan di statistika. Lanjut. Ini hipotesanya positif atau negatif arahnya? Positif, Bu. Arah hipotesanya positif atau negatif? Strategi murni? Positif, Bu, cuma positif, Bu. Di slide selanjutnya. Nah, perumusan hipotesis ini strategi bisnis murni berpengaruh positif terhadap biaya modal. Yang H2-nya itu strategi hybrid berpengaruh positif terhadap biaya modal. Terus terkait rancangan penelitian ini ada logikanya gimana ya? Gimana, Bu? Kalau biaya itu kan kita pengennya rendah kan? Kalau strateginya bagus, maka sebenarnya biaya modalnya turun dong. Iya. Sebenarnya itu ada masalah juga, Bu. Maksudnya gini, Bu. Kalau di strategi murni itu kan mereka milih, Bu, mau nekan biaya atau main di diferensiasi produk, Bu. Nah, kalau di strategi hybrid itu problemnya adalah itu biayanya tinggi, Bu. Gitu. Tapi perusahaan menurut penelitian tersebut rata-rata dapat survive, Bu, dari segala macam bentuk pasar, Bu, gitu, Bu. Masa arahnya positif ya? Kalau orang kan maunya low cost kan? Bu, kalau saya dapatnya malah negatif, Bu. Iya, harusnya negatif. Di dalam tabel 3 hubungan negatif dan signifikan sih. Iya, makanya logikanya biaya itu selalu harus kita tekan, cost saving kan sebisa mungkin. Kalau kita memproduksi dengan biaya yang mahal, maka otomatis pricing kita tinggi kan. Pricing tinggi mau pakai strategi apapun pasti kalah kita. Yang harusnya ditekan itu adalah biaya modal. Biaya modalnya rendah. Kalau cost of equity-nya rendah, kita bisa memproduksi dengan biaya rendah, kemudian bisa lebih rendah dari pasaran, maka akibatnya kita bisa pakai strategi bisnis cost leadership atau differentiation. Salah deh nih. Kemudian yang H2 untuk hipotesa nih nggak begini.
apakah strategi hybrid berpengaruh positif terhadap biaya modal? Ini bukan hipotesa, ini pertanyaan penelitian ini. Oke Bu, nanti kami perbaiki Bu. Hmm. Nah, Ini bukan sekedar diperbaiki ya, tetapi esensi kita belajar MATLAB itu adalah kita bisa mengidentifikasi dan melogikakan. Masa iya biaya modalnya makin tinggi kita akan pilih strategi bisnisnya. Sebisa mungkin kita adalah cost efisien kan. Ya, Bu. Yuk, lanjut. lanjut. Ya, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Septian. Silakan Septian. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, data dari penelitian ini itu berupa sampel yang terdiri dari 8.036 perusahaan, sampel akhir Bu ya. Terus ada kriteria-kriteria yang dilakukan untuk sampel tersebut. Yang pertama, terdiri dari perusahaan non-utilitas dan non-finansial di Amerika Serikat dengan data yang diperlukan untuk menghitung biaya tersirat dari porsi ekuitas dan variabel independen dari database IBES dan CRSP selama periode 2020 hingga 2014. Selama periode tahun 2000 hingga 2014. Lanjut, di spesifikasi datanya. Yang pertama adalah rata-rata perkiraan laba per saham untuk 1-2 tahun, 3 tahun ke depan, dan rata-rata estimasi analisis dari tingkat pertumbuhan jangka panjang. Item data yang diperoleh dari basis data CRSP pusat digabung meliputi harga saham, nilai buku ekuitas per saham. Yang ketiga ada dividen per saham dan keempat laba aktual per saham. Persyaratan datanya mengharuskan, ya Bu. Jenis sampling apa? Jenis samplingnya. Ayo, kita masih di MATLAB nih. Sampelnya perusahaan non-utilitas dan non-finansial AS. Periode 2000 hingga 2014. Jenis datanya apa? Kemudian Datanya sekunder Bu. sekunder, oke. Ada time series, ada cross section. Dia pakai yang mana? Pakai time series Bu. Time series. Kalau time series itu apa sih? Kalau cross section apa? Kalau time series kan biasanya perbandingan dari tahun ke tahun dalam perusahaan tersebut kan Bu? Iya, satu perusahaan banyak tahun. Tahun, iya. Dan kalau cross section itu banyak perusahaan dalam 1 tahun tersebut. Banyak perusahaan dalam 1 tahun. Oke. Iya. Nah, ini yang dipakai apa nih? Ini kalau dilihat itu Banyak tahun, banyak perusahaan. perusahaan, kombinasi. Berarti kita pakai Data panel. data panel, ya. Gabungan dari cross section dan time series. time series ya, data panel dia. Ya. Data pool. Terus di bawah itu ada pengecualian. Kita tidak akan memilih sampel perusahaan yang karakteristiknya seperti ini ya. Dia nggak punya ini. Gitu. Nah, berarti dia jenis sampel apa nih? Karakteristik sampel apa? Ini Bu, strata Bu. Strata. Kalau strata dibagi dulu.
Nih, strata. Usia 60 tahun, diruntun lagi yang laki-laki berapa, dari yang laki-laki itu yang sehat diturunin lagi, itu strata. Ini seperti itu enggak? Kalau ini di pengecualiannya Bu, ada perusahaan yang tidak termasuk dalam maksudnya karakteristiknya nggak dipakai Bu. Kalau menurut saya sih ini strata Bu, karena diurutkan dulu Bu sampai yang masuk karakteristik yang mana Bu. Ini namanya purposive sampling. Ya, kita memilih dengan tujuan dan karakteristik seperti yang kita inginkan. Purposive. Ya, hanya yang memenuhi kriteria kita yang kita pilih. Ya. Data modelnya kita pilih dulu semua, kemudian di cluster lagi. Ya, di cluster lagi kayak tadi laki-laki. Manula dulu, manula kemudian diturunkan dari manula yang laki-laki, manula laki-laki. Turunin lagi yang sehat, diturunin lagi yang tensinya sekian, turunin lagi sampai akhirnya dapat sampel Anda. Nah, kalau yang ini enggak, semua diambil, kemudian masuk nggak kriterianya, yang satu-satu protol, yang nggak ada protol. Ya, nah ini purposive. Positif ya Bu. Baik Bu. Oke, datanya sekunder. Yuk, lanjut. Lalu maaf sebentar. Di definisi variabel itu kami membagi kebagi 3. Pertama dependent itu biaya ekuitas. Itu dihitung selama Jawa Tengah. Terus dihitung selama 3 bulan dalam masa tahun berjalan Bu. Itu pertama menggunakan model rasio dari penelitian sebelumnya, itu menggunakan model yang dikembangkan oleh Easton, Klaus dan Thomas, Gott dan Moran, Gebhardt dan et al. Itu masing-masing REST, RCT, RGM, dan RGLS menggunakan asumsi yang digunakan oleh penelitian terdahulu. Terus untuk independennya itu di sini di artikel ini cuma ditulis biobisnis strategi Bu. Cuman kami menyimpulkan mereka itu menggunakan ranking score Bu, dimana untuk purity diberi poin 1 dan yang purity yang untuk hybrid itu di selain dari 1 Bu. Lalu di variabel kontrolnya itu ada market value of equity untuk mengukur besar kecilnya perusahaan, karena kan biasanya perusahaan kecil cenderung lebih mau mengambil risiko yang lebih tinggi. Itu model rasionya menggunakan ROA, financial leverage, operating leverage, return over the fiscal year. Sebenarnya masih ada lagi, cuman belum sempat ketulis Bu. Di total ada berapa variabel kontrolnya? Variabel kontrolnya Ada 14 Bu. lebih Bu. Ada 19 Bu. Variabel kontrol itu dia potensial menjadi variabel independen loh. Yang signifikan dia kalau nanti di riset berikutnya Anda bisa jadikan dia variabel
Independen. independen. Ya. Berarti ini kan R-nya estimasi, SPT, RGM, RG. Kemudian apa lagi? Nah, kalau di variabel independennya itu, Bu, Mas Gary, suaranya itu dulu Mas Gary, maaf. Ya, kalau di variabel independen itu di sana kan cuma tertulis itu doang, Bu. Apa namanya, purity, Bu, di artikelnya. Nah, itu kami memahaminya kan menggunakan ranking score, Bu, ya. Apanya tuh? Untuk ininya, Bu, untuk apa namanya, untuk apa namanya, pendeskripsian datanya, Bu, menggunakan ranking score, Bu, dari pure strateginya, Bu. Nah, di sini 1 sampai 5 itu kan untuk pure cost leadership atau product differentiation strategy. Terus 6 sampai 11 itu menjelaskan yang menggunakan pure differentiation product. Di hybrid 12 sampai 14 itu gray area, Bu. Itu sudah benar apa belum sih, Bu, kalau menurut Ibu? Iya, dia lihat dari riset intensity. Jadi untuk dapat skor 1 sampai 5, ini riset intensity-nya dia ada definisi operasionalnya ya. Kalau dia riset intensity-nya tinggi, dia berarti differentiation, dia dapat skor 1 gitu. Marketing, dia dapat 1. Kalau dia dapatnya semua dari aspek ini 5, 1 sampai 5, maka dia pakai pure cost leadership. Pure cost leadership atau dia differentiation product, dia termasuk dalam kriteria purity, 1, pure. Pure. Jadi dia pakai dummy. Nah, caranya mengklasifikasi ini perusahaan ini masuk ke dalam pure. Pure itu kan 2 kan, bisa cost leadership, bisa product differentiation. Jadi sebenarnya dia bagi menjadi 3 ya. Cost leadership, product differentiation dengan hybrid ya, gabungan keduanya gitu. Nah, dia kalau 1 sampai 5, berarti kalau skornya 1 sampai dengan 25 sampai 30 ya. Di atas 25 sampai 30. Jadi 1 sampai 5, 6 sampai 11, 25 sampai 30 ini adalah masuk ke pure, kelompok 1. Selebihnya 15 sampai 21 dia masuk ke hybrid 0. Jadi yang mau dia uji sebenarnya yang pure ini. Karena kan dia pakai dummy kan, ini kan dummy kan. Jadi kenapa judulnya versus hybrid, Bu? Kan kalau pemahaman kami kan dari judul kan ingin menguji antara purity dengan hybrid, Bu. Karena kalau pure ada 2 kelompok. Tapi nanti dia uji juga hybrid ini jadi 0 karena kan berarti nanti akan di regress juga. Bener nggak kalau yang hybrid ini bisa berpengaruh? Gitu. Mungkin hasil analisisnya, hasil statistik deskriptifnya purity-nya lebih banyak nih yang 0, yang hybrid lebih banyak. Karena nggak mungkin juga sekarang perusahaan itu punya satu strategi aja. Sementara kan sampelmu siapa sih? Sampelnya. Coba balik ke slide yang tadi sebelumnya. Perusahaan non-utilitas. Nah, non-utilitas dan non-finansial. Berarti kan manufaktur di sini salah satunya ya.
Ya. Ya, jadi strategi cost leadership itu adalah strategi yang dia bermain pada harga paling murah. Dia terkenal dengan harga yang paling murah. Dan produk differentiation, ini produk yang sangat inovatif, dia nggak peduli harganya. Nah, zaman sekarang keduanya itu ada nggak kira-kira? Jarang, Bu. Jarang, makanya kemudian dia pakainya hybrid, campuran. Susah dia. Tapi kan lebih mahal Bu kalau pakai hybrid. Lebih mahal Bu kalau pakai hybrid. Ya enggak juga. Jadi ada dia kayak ngeluarin varian tertentu aja, dia sudah dapat sama seperti kalau Anda pasta gigi lah. Pasta gigi yang sekarang sudah sering kita pakai itu adalah Pepsodent, kan dia sudah merajai pasar kan. Ya. Nah, Pepsodent kemudian banyak itunya kan pesaingnya kan. Ya Bu. Nah, kemudian dia munculkan produk baru. Produk barunya apa? Oh, dia yang ini yang orang maunya yang green product. Nah, dia keluar itu pasta gigi pakai herbal misalnya. Karena dia pertama kali, dia bisa bermain dengan harga yang tinggi. Jadi tidak semua produknya adalah low cost. Jadi hanya produk tertentu aja dia sudah mendompleng dengan nama besarnya dia. Karena sekarang susah sekali satu perusahaan bertahan dengan harga yang paling murah. Oke, lanjut coba. Kita ke data, hasil. Metode analisisnya menggunakan persamaan regresi Bu. Itu ada persamaan regresinya implied cost equity sama dengan F purity control. Oke, Bu, saya nggak masukin tabel Bu. Nanti kalau mau ditampilkan tabelnya pakai slide aslinya boleh Bu? Boleh. Oke, saya upload dulu Bu ya, yang PDF. Silakan yang lain yang mau bertanya. Ini wajah-wajahnya keluar dong. Jangan suaranya aja dulu. Biar dilihat sama Mas Aan. Hadir. Silakan yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Bu, saya mau menanyakan untuk artikel ini, dia kan sebenarnya kan penelitiannya itu membandingkan strategi bisnis yang pure sama hybrid. Nah, tetapi kalau sama peneliti ini, yang pure itu dibagi dua lagi, produk diferensiasi sama cost leadership. Nah, kalau misalnya kalau kita dari artikel ini, kita bikin hipotesanya itu bisa 2 atau 3 nih Bu? 2. Pure-nya itu dibagi 2 lagi. Karena dia pengukurannya 1, Non. Oh gitu. Pengukuran untuk yang murni dia cuma pakai 1. Tadi dia pakai skor kan? Iya. Kalau skornya 1 sampai 5 atau 6 sampai 15 itu adalah pure. Oh, gitu. Lewat dari itu unconclusive ya. Ada yang dia tidak pakai karena gray area, ada juga yang termasuk di dalam hybrid. Yang hybrid itu 0. Oh, oke Bu. Ya, jadi di klasternya di situ. Sebenarnya Anda bisa juga pakai uji beda 2 rata-rata. Uji beda 2 rata-rata.
Yang ini dia pakai regress saja. Cuma memang keunggulan penelitian ini pada variabel kontrolnya luar biasa banyak sekali. Dia tidak mau masukkan sebagai variabel independen karena menjadi sangat rumit. Berarti kan pengujian hipotesisnya ada berapa banyak gitu. Nanti kita lihat mana yang signifikan ya dari 19 variabel kontrol. Nah, Anda bisa juga ini untuk tesis, tapi jangan 19 variabel kontrol yang nggak kelar nanti. Nah, ini suka ini kalau nanti dengan Bu Eti, Prof Eti, senang sekali dia penelitian kayak begini. Ya, mana ininya? Masih upload, Bu. Oh, masih upload. Tapi masih reliable, Bu, ya, penelitian ini, Bu, ya, untuk tahun-tahun saat ini, Bu? Ini masih, apalagi sekarang, orang kan bingung kan, sebenarnya dia harusnya dengan berbisnis dengan strategi yang mana ya, gitu. Jangan-jangan malah strateginya malah lebih bukan di produknya, tetapi di marketingnya malah. Kalau sekarang kan produk orang sudah paham gitu, paling beda tipis lah kayak ayam geprek ya. Orang udah kebayang semua tuh. Mau ayam geprek model apa aja sama aja kan rasanya akan seperti itu. Nah sekarang strateginya gimana? Pasarnya kayak apa gitu. Oh, jadi kalau misalnya yang ini maksudnya tuh kayaknya yang saya tangkap berarti tuh si perusahaan itu kalau dia hybrid itu berarti dia ambil juga harga yang paling rendah, dia juga ambil harga yang tertinggi, jadi kayak produk premiumnya. Jadi atas bawah semua diambil sama dia gitu kurang lebih ya Bu maksudnya ya. Iya, tetapi untuk produk yang berbeda non. Berbeda. Berbeda. Padahal sebenarnya kalau misalnya dia bikin produk yang mahal sebenarnya kan kayak customize itu kan ya Bu, sebenarnya kan biaya besar ya, tapi membidiknya berarti memang karena kebutuhan, jadi melihat ke pasar gitu mungkin ya maksudnya Bu ya. Iya. Bisnis strateginya. Iya. Jadi memang ada orang yang tidak mau membeli produk kalau harganya murah, meskipun sama kegunaannya. Nah, price discrimination ya, diskriminasi harga. Harga Indomie di darat akan berbeda dengan harga Indomie ketika kita naik pesawat. Iya, iya. Nah, sama, dia juga untuk produk yang sama, dia bisa memainkan harga yang berbeda gitu. Sama lah, BBM di Jakarta harganya akan berbeda dengan BBM di Papua gitu. Ya, jadi tergantung harga dan tergantung target pasar. Tapi ini produk yang berbeda maksudnya ya berarti untuk premiumnya ya Bu ya. Bisa produk yang sama, bisa produk yang berbeda, tapi di dalam satu lini produksi. Jadi di perusahaan ini punya produk beragam, kemudian yang satu dia main di cost leadership, yang satu dia main di product differentiation. Terima kasih. Yuk. Oke Bu, ini udah ke-upload. Ini dari tabel 1 dulu ya. Di tabel 1 itu udah deskriptif statistik Bu. Tuh. Yang tadi itu hampir sama ya. Oh sedikit sih. Yang hybrid
lebih banyak, makanya kemudian judulnya yang hybrid. Makanya muncul hybrid Bu ya. Iya, dia pakai hybrid itu 7.353 sampelnya. Yang non hybrid, yang pure itu hanya 683. Coba lihat, geser Mas, saya mau lihat ini signifikansinya. Test of difference. Ini signifikan ini antara keduanya. Uji beda dua rata-rata ya sama. Ini uji hipotesisnya bisa uji beda, bisa uji jadi antara perusahaan yang dia bermain dengan strategi yang murni ya antara cost leadership atau product differentiation dengan yang hybrid emang berbeda cost equity-nya dan signifikan ya. Lebih dari 1% ini, kurang dari 1%, malah signifikan banget. Maksudnya itu beda Bu ya? Beda banget. Beda, dia pakai kalau uji beda. Jadi terdapat perbedaan cost equity. Jadi hipotesanya bisa seperti ini. Terdapat perbedaan cost of equity akibat perbedaan strategi. Anda bisa munculkan hipotesa itu. Ya, pada strategi purity, kalau sekarang kan strategi pure berpengaruh negatif terhadap cost equity kan, hipotesa satunya ya. Ya Bu. Kalau kita nanti mau penelitian lagi, kita bisa pakai uji beda. Ini dia pakai t-test nih, uji beda nih, test of difference dia pakai t-test. Sama pakai Wilcoxon pun dia signifikan juga. Yang kedua apa nih? Coba geser aja. Tabel 2 Bu. Ini ya tabel 1 masih yang tadi nah Mas. Geser ini. R average, R estimation. Nah, ini kan tadi ya. Cost of equity-nya. Cost equity rata-rata kan karena dia kan banyak tahun, banyak sampel. Dicari cost of equity-nya ini R average-nya. Ternyata signifikan. Nah, signifikan semua. Kalau diuji beda rata-rata. Tapi dia tidak hipotesakan. Yang dia hipotesakan yang ini. Geser deh. Ini hasilnya signifikannya yang mana? Bu, nanya Bu. Kalau ini kan tadi kan ada variabel dummy Bu ya. Ini variabel dummy ini semua nih. Nah, itu Probability. kalau bisa jadi variabel independen itu gimana sih Bu? Ininya Bu, apa prosesnya Bu? Ya kalau dia signifikan di sini, sebenarnya kan variabel dummy sih? Variabel kontrol. Ya variabel kontrol maksudnya. Variabel kontrol itu sebenarnya kan kita uji sama dengan variabel dependent. Cuma dia garisnya kan putus-putus. Ya. Kalau variabel independen kan dia garisnya tegas. Kita uji juga apakah kalau ada hasil yang berbeda ketika dikendalikan dikontrol dengan variabel size misalnya. Size signifikan nggak? Coba digeser panel B yang ke kanan. Mau lihat signifikansinya. Oh, nggak signifikan. Ini yang di bawah ini yang dikasih garis-garis ini. Mana nih? Ini nih. Baris ketiga nih apa nih? ROA. apa? BM. BM Bu. BM itu apa? ROA. Iya. ROA, return on asset. Oh ya, 3A, ROA. Ini yang signifikan ROA, kemudian ini apa lagi nih? Operating leverage Bu. Operating leverage. Tuh signifikan keduanya loh itu. Kemudian apa lagi nih? BHML nih apa? BHML. Biasanya ada di sini penjelasannya. Ya, emang itu.
Ibu, faktor faktor loading, loading. risk factor, faktor resiko. Itu bisa itu kamu nanti jadiin model baru yang signifikan aja. Bu, tanya Bu. Tadi tuh Hmm. yang signifikan itu ngeliatnya dari mana sih, Bu? P-value, Dari test of difference, P-value. Di Ini ya, Bu. bawah 5, ya. Dia kan udah dia kasih nih yang signifikan. Dia kasih itu kecil. Lebih kecil tanda ini nih. kurang dari, Bu. Iya, kurang dari ini. Ya, kurang dari 1%. Itu signifikan banget. Yang lain kan tinggi. Berarti yang signifikan itu yang ini managerial ability. Benar ini. Dia jadi variabel independen nanti itu. Managerial ability. Jadi model barunya nanti variabelnya ada operating leverage, ROA, kemudian resiko, kemudian maturity, ya. Maturity itu diukur dari biasanya lamanya perusahaan itu beroperasi dengan managerial ability. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada variabel 5 variabel independen lagi. Untuk yang model berikutnya, kalau Anda mau tesis, bisa pakai juga ini. Next research. Oke, lanjut apalagi yang mau disampaikan. Silakan yang mau tanya. Kita 5 menit lagi ya, karena ada variabel ada teman berikutnya, kelompok berikutnya. Ibu, hasil ini aja, Bu ya. Hasil resultnya, Bu ya. Purity negatif, tapi signifikan. Benar ini. Jadi salah kan hipotesamu tadi? Iya, Bu. Negatif koefisiennya. Jadi bacanya ini koefisien, baris pertama itu koefisiennya, baris kedua p-value-nya. Jelas nggak? Estimasinya. Ini kan ada 2 baris. Ya. 2 baris, yang satu konstannya 0,084, artinya dia koefisiennya adalah 0,084, signifikansinya 0,37. Purity koefisiennya negatif 0,059, signifikannya kurang dari 0,0001, signifikan dia. Ini yang membacanya seperti ini. Momentum signifikan. Nah ini dia. Managerial ability signifikan juga, dia 4%. Oh, yang lain ditanda tanya, dia nggak jelas arahnya. Bu, kan ini kan tadi kan pakai regresi, Bu. Terus kemudian di bawahnya lagi tuh, Bu, ada robustness check, Bu. Itu fungsinya buat apa sih, Bu? Robustness check. Yang mana? Di ini, Bu. Di belakang ada itu. Ibu menggunakan robustness check, Bu. Oh, kalau ini model ini digunakan pada sampel yang berbeda, akankah model ini sama? Jadi dia ngecek regresi Anda itu pada sampel yang berbeda. Hasilnya konsisten nggak gitu? Kalau dia nggak konsisten, berarti model kita masih lemah. Robustness ini tentang check and recheck.
hasil Anda sudah benar atau enggak, itu dicek dari sini. Change specification regression, dia contohnya kayak gini deh. Uji ketahanan baja. Kita udah punya nih formulanya. Kemudian dihasilkan baja yang seperti ini. Terus untuk pembanding kita buat tetapi dengan periode yang berbeda. Yang satu pagi hari, yang satu sore hari. Kalau kedua hasilnya itu konsisten, maka model kita, formula kita sudah oke, sudah fit. Gitu. Ini biasanya Yang penting berarti ini Bu ya, apa hasilnya apa konsisten Bu ya sama yang hasilnya. Dia kan hanya uji formulanya udah benar belum sih, rumusnya nih sudah fit belum sih, bisa dipakai oleh siapapun tanpa salah gitu. Kalau Anda yang nanti menguji, hasilnya akan sama dengan kalau mereka yang menguji. Berarti statistika itu kan tetap pakai regresi kan Bu, cuman yang diubah itu kan sampelnya Bu ya, diubah Bu ya? Sampelnya diubah. Kelompok sampel atau tahunnya ditambah. Atau perusahaan apa gitu yang dimasukin begitu, betul begitu Bu ya? Bisa. Oke. Udah, apa lagi? Kelemahannya apa nih? Kelemahannya ini simpulan ini. Simpulannya dari artikelnya nih. iya Bu. Masa sih? Oh iya benar. Ini yang tadi ya, uji beda ya. Risiko sistematis. Tadi RM tuh. Oke. Terus keterbatasannya? Batasannya masih banyak tadi Bu, apa namanya, variabel kontrol. Saya juga baru tahu tadi bacanya kayak gitu Bu, maksudnya variabel kontrol yang arahnya tidak jelas Bu. Itu bisa nggak Bu jadi keterbatasan Bu? Bisa. Untuk next research ditentukan arahnya. Kalau tadi kan dia ngambang kan. Enaknya dia menjadi variabel kontrol, itu Anda tidak perlu memunculkan arah. Tapi ketika dia menjadi variabel independen, Anda harus menentukan arah. Harus ada arah Bu ya? Iya, kalau variabel kontrol tanpa arah nggak masalah. Ya, yang lain silakan. Bu, kalau tadi saya untuk keterbatasan ini bisa dimasukkan nggak Bu di sini? Maksudnya penelitian ini tidak menyelidiki hubungan antara di mana konsumen, maksudnya hubungan strategi murni sama hybrid ini untuk konsumen yang kurang sensitif terhadap merek, terhadap prestis merek. Karena di sini ada tertulis seperti itu sih, kalau nggak salah saya baca. Karena memang di luar semesta pembicaraan ya. Iya. Nggak bisa terwakili gitu. Sensitivitas konsumen itu tidak terwakili. Kan ketika dia melihat mengkategori strategi itu ada 5 komponen tadi kan. Ada
salah satunya marketing, tapi customer satisfaction memang tidak ada di situ. Itu berarti itu merupakan keterbatasan gitu ya Bu ya? Maksudnya keterbatasan itu hal-hal yang tidak kita Sebenarnya masukkan dalam penelitian. Sebenarnya itu bukan keterbatasan karena memang di luar semesta pembicaraan. Iya. Keterbatasan itu adalah sesuatu yang memang sebenarnya sudah kita prediksi, tetapi tidak mampu kita tangani ketika kita melakukan penelitian. Keterbatasan contohnya misalnya ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang pure dengan yang hybrid, kan bedanya jauh banget kan? Iya. 600 sekian versus 7.000 gitu. Nah itu mungkin itu kan bisa menimbulkan bias. Gitu. Termasuk kenapa dia tidak melakukan uji beda, hipotesanya tidak uji beda karena jumlah antar kelompok itu tidak sebanding, tidak apple to apple. Yang satu 600, yang satu 7.000. Makanya kemudian hipotesanya dia pakainya regresi. Sebenarnya dia mengujinya kan pakai uji beda kan? Ya. Pakai uji beda, tetapi nanti orang akan bertanya, ya terang aja beda. Yang satu 600, yang satu 7.000. Gitu. Kan nggak masuk akal, karenanya untuk menghindari kelemahan itu dia pakai regresi. Regresi dengan cara dia pakai dummy. Yang pure dijadiin 1, yang hybrid dijadiin 0. Gitu. Nah itu keterbatasan. Tetapi kalau misalnya sesuatu yang tidak kita teliti kemudian dijadikan keterbatasan, itu sebenarnya jadi saran, lebih baik ke saran. Next research. Oke, Bu. Bu, ada rekomendasi Bu, buku statistik Bu, buat saya pemahamannya kayak kurang Bu tentang statistik Bu. Statistik itu Anda pelajari kalau Anda butuh sebenarnya. Kalau sekarang Anda pelajari, Anda akan pusing sendiri. Yang jelas Anda harus tahu aja sampel, kemudian jenis sampelnya, kemudian unit analisis gitu, cara mengolah. Nah, kalau buku-buku statistik sih saya lebih prefer. Kemarin yang saya masukkan, saya share linknya yang dari YouTube itu lumayan itu. Jadi memang hit and run kalau kita belajar statistik itu. Cuma basically kita harus tahu dulu karakteristik responden, kemudian desain penelitian. Nah yang basic itu yang harus kita tahu. Belajarnya dari review artikel ini aja. Oh ini ada problem begini. Kalau begini maka akan begini. Nanti Anda kayaknya ada 3 sesi ya. Belajar analisis data deh. Adanya analisis big data Bu. Enggak. Tapi Nanti ada biasanya yang kelas medlit itu ada labnya. Ngolah data nanti. Pakai eViews, pakai SPSS. Ada nanti. Kayaknya kalau normal sih kemarin ada ya 3 kali pertemuan. Belum mulai ya? Belum Bu. Bukan big data, dia memang mengolah data. Di luar mata kuliah gitu Bu, 3 kali di luar yang reguler kita. Nanti akan ada tambahan 3 pertemuan. Kalau yang kemarin ya, semester lalu, itu akan ada tambahan 3 pertemuan khusus untuk mengolah dan menganalisis data menggunakan alat SPSS, kemudian eViews, dengan apalagi itu. Ada 3 deh pokoknya dengan PLS itu. Oke, ada lagi? Kalau enggak di close ya. Ganti baik. yang berikut. Terima kasih atas responnya dari Bu Ati dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan karena ini menurut kami
jurnal yang baru kami baca model seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Lagi. Nice. Silakan untuk kelompoknya Mbak Bintang, kelompok 5, dipersilakan. Yuk, yang lain. Iya Bu, ini lagi nyari cara uploadnya Iya, gimana ya? lagi nyari cara uploadnya Bu. Mana ya? Di tanda plus di paling kiri. Kiri. Iya. Apa sih? Bukan. Oh ini plus ya. Terus, aduh mana ya? Reload no. Kita bisa handle tak? Gimana ya? Oh, unggah Application, presentasi ya. sebentar. Bentar-bentar. Hah? Di mana Kak? Coba Dika. Coba ya aku. Gimana caranya ya? Kok nggak bisa sih? Sembunyikan presentasi, tanda tambah. Ini apa? Kembalikan presentasi. Di peraturan. Enggak. Udah muncul belum ya? Kok nggak muncul ya? Oh, bentar-bentar. Jadi upload sebentar. Oh, bisa. Bisa. Bisa? Lagi loading sebentar Ibu. Mm-mm. Lagi proses upload. Nah, bisa nih. Alhamdulillah. Brainstorm. Yuk.
Mana sih ditanya belum masuk ya? Udah. Kok belum ada di sini? Ada. Udah masuk Bin, langsung Sudah, aja. sudah ada. Heeh. Oh, gitu ya. Oke, sebentar. Aku buka file sendiri deh kalau gitu. Oke. Soalnya nggak kelihatan deh. Yang lain sudah Ya, selamat pagi. sudah itu. Yang lain sudah bisa lihat slide-nya? Bisa Bu. Sudah, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nanti aku doang yang belum bisa lihat. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Saya dan Dinta dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan paper yang berjudul Effect of Brainstorming and Expertise on Fraud Risk Assessment. Adapun authornya adalah Muhammad Daniel Muhammad Nasir, Suraida, Sanusi, dan Erling. Kemudian keywordnya adalah fraud risk assessment, task control, brainstorming, and auditor expertise. Kemudian fenomena yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah bahwa auditor pemerintahan itu berasal dengan background yang berbagai macam, banyak ragamnya. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengadakan brainstorming agar mencapai suatu persepsi yang sama dalam melakukan fraud risk assessment. Yang kedua adalah hal ini sejalan dengan International Standard Supreme ISSAI 240 yang mengencourage mendukung auditor untuk melakukan diskusi terkait di dalam tim engagement-nya terkait untuk khususnya untuk material assessment due to fraud. Dan yang ketiga brainstorming itu sendiri isinya tuh kurang lebih akan membahas tentang informasi terkait klien, kemudian apa saja sih yang menjadi fraud risk indikatornya, kemudian juga berbagi pengalaman fraud risk yang dapat digunakan sebagai tool untuk knowledge share-nya di antara tim members untuk mengidentifikasikan fraud risk tersebut. Adapun di sini yang menjadi risk gap-nya adalah bahwa karena efek dari keahlian atau expertise dari auditor itu berbeda-beda, maka brainstorming ini terhadap fraud risk ini dianggap tidak jelas. Jadi riset ini dilakukan dengan harapan untuk menilai gimana sih hubungan direct dan interaction efeknya dari brainstorming dengan auditor expertise terhadap fraud risk assessment performance. Hal kebaruan daripada paper ini adalah kurang adanya evidence atau bukti brainstorming di public sector yaitu pemerintahan, sehingga ini memberikan satu peluang untuk riset ini diadakan untuk supaya dapat mengeksplor lebih lagi progres mengenai brainstorming yang digunakan oleh audit di pemerintahan. Grand teorinya di sini adalah dari Fritz Heider di tahun 58, yakni atribut teori yang mendeskripsikan perilaku seseorang itu ditentukan oleh dua hal kurang lebih, adalah kombinasi dari internal dan external forces. Nah, kemudian menjadi preliminary study-nya adalah dari Carpenter yang mengungkapkan bahwa ide atau knowledge yang ada di dalam suatu brainstorming ini bahkan bisa meningkat walaupun frekuensi pertemuan atau brainstorming itu berkurang. Jadi di sini adanya improve auditingnya menjadi lebih efisiensi walaupun pertemuan durasi brainstormingnya kurang. Yang kedua, bahwa Carpenter juga menemukan bahwa scope of audit itu dia memberikan suatu pengetahuan yang lebih lagi. Jadi kalau dalam suatu grup brainstorming itu akan mendapatkan manfaat lebih besar ketimbang dengan individual auditor yang performance sendiri. Dan yang ketiga, brainstorming bahasa Indonesianya apa? Tukar pikiran ya, Bu? Diskusi. Ya. Maaf Bu, bingung mengartikannya. Bahwa knowledge itu yang dibagi itu kurang lebih karena auditor itu memiliki external background yang mendukung seperti misalnya finance atau keuangan. Terus kemudian brainstorming ini juga menjadi dasar untuk knowledge share di antara para auditor pemerintahan, baik yang mempunyai lihat brainstorming dan auditor expertise ini juga mempengaruhi
Jadi performanya auditor ini dalam melakukan fraud risk assessment. Jadi ini sangat penting. Kemudian sorry maaf. Maaf Dita, aku nggak udah hal berapa ya Dita ya? Apa ya? Sorry maaf ini nggak. Sudah ID. Terus conceptual framework. Oh ya, sebentar. Ini hang ya. Bentar ya. Hipotesanya positif negatif. Sebentar Bu. Aduh. Oke. Hipotesisnya ini positif Bu, karena kalau diadakannya brainstorming itu akan meningkatkan penilaian risiko kecurangan itu semakin berkualitas gitu. Terus dengan adanya auditor yang memiliki keahlian juga sama kayak brainstorming akan meningkatkan penilaian risiko kecurangan. Keahlian auditor, makin ahli auditor, makin mampu atau makin tidak mampu? Makin mampu untuk melakukan penilaian risiko fraud. Kemudian H3 ini variable intervening atau moderating? Kalau dia tujuan dari penelitiannya itu cuma bilang mau cari direct effect dari brainstorming ke penilaian risiko kecurangan, sama direct effect dari keahlian auditor ke penilaian risiko kecurangan, sama satu lagi mau cari interaction effect. Jadi interaction effect brainstorming dan keahlian auditor ke penilaian risiko kecurangan. Kalau interaksi itu intervening. Ketika brainstorming dilakukan pada auditor yang ahli, maka penilaian risiko semakin berkualitas. Berarti Bu, kalau intervening itu sama kayak mediasi ya? Variabel mediasi. Iya. Oke. Berarti ini conceptual framework-nya ntar dibenerin lagi Bu. Dia desain penelitiannya pakai apa ya? Coba lanjut. Lanjut ke ini Bu, research methodology. Oh, berarti pakai apa dia? Dia kayaknya pakai pembanding juga sih Bu, soalnya dia bilang desain eksperimen 2x2. Ya, eksperimen. Brainstorming dibagi dua, yang brainstorming dengan non brainstorming. Ya, jadi dua kelompok kan. Kemudian dengan yang memiliki keahlian sama yang enggak memiliki keahlian kayak gitu. Iya. Jadi dikelompokkan. Ke kiri itu yang brainstorming dengan brainstorming dan non brainstorming modelnya. Oh ya, nanti itu ada di descriptive analisisnya ya. Kelihatan nanti. Yang diuji berarti yang brainstorming, yang ada brainstorming dan yang ahli. Selnya kan? Kenapa Bu? Selnya yang kita uji itu positif semua, yang brainstormingnya ada, ahlinya ada. Coba lihat munculin sel. Lagi. Suaranya agak lemah ya. Sebentar Bu, saya anak saya mungkin Iya.
udah muncul banyak. Langsung lanjut ke hipotesis aja ya Bu ya. Iya, coba ke hasil. Kak Bintang coba ke slide yang 7 deh. Slide 7, ya. Kita bahas yang itu yang hypothesis development. Ya, heeh. Lanjut lagi. Oke, sorry. Kemudian di research desainnya itu 2x2 desain eksperimen yang digunakan di studi ini. Independent variabelnya itu ialah merupakan grup atau group of individual yang di sini berusaha untuk mencari jalan atau solusi dalam suatu permasalahan atau membagi informasi terkait spesifik apa yang memproduksi agar dapat menghasilkan ide-ide atau informasi. Nah, dari grup ini itu dimanipulasi ke dalam 2 level kurang lebih yang namanya dalam grup dan individual untuk melakukan plot risk assessment. Kemudian di sini ada juga auditor expertise atau kalian auditor, yang mana auditor itu di sini untuk yang mereka memiliki terekspos kepada prinsip-prinsip accounting, conservative principle. Jadi dengan demikian mereka mampu melakukan penilaian secara skeptisisme. Kalian auditor ini juga dimanipulasi ke dalam 2 level, yaitu auditor pemerintahan dengan degree atau diploma in accounting atau yang non accounting. Kemudian dependent variable itu fraud risk assessment using test control, di mana dengan berdasarkan skor persentase yang berdasarkan persentase jawaban responden yang benar. Jadi skor ini itu kemudian dikalkulasi berdasarkan berapa sih jawaban yang benar dibagi dengan total skornya. Di sini unit analisisnya itu dikategorisikan dalam grup dan tipe datanya adalah data primer yang mana diambil langsung dari source-nya melalui kuesioner. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dita untuk research metodologinya. Bukan kuesioner ya? Kuesioner, Bu. Kuesioner kan Anda nyebar kuesioner ini dari eksperimen kan? Coba bentar. Eksperimen, jadi ada treatment ya. Saya lihat PDF-nya dulu ya Bu. Itu 2x2 itu. Oh iya. Ya kan? Iya, eksperimen. Dari eksperimen, meskipun mereka dikasih soal kan, mereka dikasih soal tes kontrol, dikasih skenario tertentu kan, Ya. Skenario dalam bentuk soal. Kalau ini begini, maka dia akan jawab iya sih, memang dia kuesioner. Tapi kalau di eksperimen namanya bukan kuesioner. Jadi apa ya Bu kalau gitu? Eksperimen aja, jadi atau gimana? Datanya data primer diambil dari dari hasil pengamatan. Observasi langsung melalui desain apa namanya dia, kalau kuesioner itu spesifik sih namanya, lupa sih sampai kayak logbook gitu dia. Notebook. Logbook. Logbook. Ya,
Coba nanti kita ketemu deh nanti kalau itu saya informasikan. Ya, boleh dilanjutkan dengan Dita? Silakan. Oke, Score percentage of correct. untuk yang selanjutnya mengenai metode pengambilan sampel. Karena ini dia eksperimen, mungkin dia sendiri yang milih gitu sampelnya. Emang di paper tidak dijelaskan secara rinci bagaimana dia bisa mendapatkan si sampel 151 government auditornya itu. Tapi yang pasti dari 151 government auditor, 110-nya itu merupakan external auditor dan 41-nya itu merupakan internal auditor. Nah, walaupun ada perbedaan gitu ya antara maksudnya background-nya eksternal maupun internal, tapi menurut penelitian terdahulu, menurut Moyes dan Hasan, itu sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan antara performance-nya auditor internal maupun eksternal. Dia tetap pakai kedua responden tersebut gitu. Nah, dari eksperimennya itu diperoleh ini demografis orang-orang yang mengikuti eksperimennya, yang mendominasi adalah yang perempuan hampir 70%, terus rata-rata umur yang ikut dalam eksperimennya di atas 35 tahun, pengalamannya 9 tahun. Terus kalau dari sisi background pendidikan yang mendominasi yang lulusan diploma sama S1. Kalau dilihat dari keanggotaan sebagai akuntan, yang menjadi akuntan hanya sebesar 18%, kurang dari seperempatnya malah. Lalu berdasarkan level pekerjaannya dia yang merupakan profesional dan manajemen itu cuma 35%, sedangkan yang level lower atau yang group support itu lebih besar yaitu 64%. Terus yang selanjutnya ada uji kelayakan model di sini. Uji kelayakan model itu menggunakan uji T dan juga uji F. Nah, untuk metode analisisnya karena dia eksperimen, jadi kayaknya nggak ya Bu. Dia pakainya uji beda ya. Dan eksperimen 2x2. Nah, 2x2 itu maksudnya dua independen variabel yang dimanipulasi terhadap dua level. Tadi yang brainstorming dipecah menjadi yang ada dalam grup diskusi atau yang individual. Terus kalau yang expertise itu yang memiliki keahlian sama yang tidak memiliki keahlian. Iya. Dan di sini yang memiliki keahlian itu diasumsikan orang-orang yang memiliki background pendidikan akuntansi, sedangkan yang tidak memiliki background akuntansi dianggap tidak memiliki keahlian, kayak gitu di dalam eksperimen studi ini. Tapi sama-sama auditor internal ya? Iya, sama-sama auditor. Karena mungkin kalau di auditor pemerintahan itu nggak hanya yang background akuntan yang jadi auditor. Iya. Jadi biasanya itu kan kalau di pemerintahan asal ada formasi, jadi siapapun itu bisa menduduki jabatan tersebut. Perihal dia bisa atau tidak mengerjakan itu biasanya akan diberikan semacam pelatihan, Bu. Gitu. Iya. Jadi, Oke, lanjut. Nah, ini untuk analisis deskriptif statistiknya, kalau dilihat dari ini, kita lihat yang brainstormingnya dulu. Kalau dilihat dari brainstorming dibandingin sama yang individual, dia memiliki angka lebih besar itu yang brainstorming. Maka dari itu brainstorming auditor yang mengikuti brainstorming itu akan bisa melakukan penilaian risiko kecurangan lebih dibandingkan dengan auditor yang nggak ikut brainstorming atau yang individual auditor. Terus kalau dilihat dari expert dan ini belum membaca itu. Ini baru
tampilan yang expert dengan yang non expert gini. Yang brainstorming dia belum menguji nih, belum menguji ya. Ini baru tampilan aja. Statistik deskriptifnya. Berarti ini Jadi bacanya begini. Ini kan ada kelompok ABCD, brainstorming yang brainstorming dan expert itu 37 orang. Yang individual, yang expert, individual tapi expert itu 42 orang. Oke. Kemudian brainstorming non expert 45 orang. Kemudian individual yang non expert itu 27 orang. Nah, kelompok non expert totalnya 72. Kelompok yang expert 79. Kelompok yang brainstorming itu 82 orang. Yang individu dia tidak ikut diskusi, dia bekerja sendiri itu 69 orang. Oke. Bacanya begitu. Jadi sedikit banget yang brainstorming 27. Kemudian dibandingkan dengan untuk hipotesa 1 kan brainstorming terhadap kemampuan deteksi penilaian ya. Berarti dia akan uji kinerja penilaiannya antara yang pertama nih antara auditor dengan yang non ya. Jadi baris pertama ini baris kedua H2 interaksinya antara kelompok 1 expert dengan brainstorming dikali dengan expert dan brainstorming. Oh, ini yang ketiga nih. Hipotesanya yang ketiga. Brainstorming dan expert diuji hanya dengan 37 orang ini. Jelas nggak? Maaf Bu, tadi soalnya echoing jadi susah menangkapnya saya. Oh gitu. Keulang terus. Maaf ya Bu. Iya nih gemah ya. Iya. Pakai apa ya? You are now unmuted. Karena PGTP-nya itu ya. Miss saya tadi semuanya. Sampai 5 kali ngulang. Iya nih ya, gaung ya. You are now Gak tahu saya Ibu tadi ngomong apa, maaf. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu deh. Oke, Bu. Nah, untuk selanjutnya mengenai hasil uji kelayakan. Berdasarkan uji T, hasil menunjukkan bahwa nilai p-value-nya adalah 0,005 dan 0,001. Hal tersebut menunjukkan hasil yang signifikan karena berada di bawah level signifikansi 5%. Artinya model dapat digunakan. Lalu berdasarkan uji F, hasil menunjukkan bahwa nilai p-value adalah 0,032, menunjukkan hasil signifikan karena berada di bawah nilai signifikansi 5%. Sama, yaitu artinya model dapat digunakan juga. Terus, nah ini hasil uji hipotesisnya.
Hasil menunjukkan bahwa auditor pemerintah dalam kelompok brainstorming memiliki kinerja yang lebih baik dalam penilaian risiko kecurangan menggunakan test of control dibandingkan dengan auditor pemerintah yang ditugaskan sebagai individu. Oke, Terus baca tabel non. tabel. Kalau di saya agak ini sih Bu, agak kurang paham karena di artikelnya pun dia nggak menjelaskan si tabel ini artinya apa. Dia cuma bilang kalau yang uji F ini punya p-value sebesar 0,032 berarti dia signifikan gitu. Cuma dia nggak menjelaskan si nilai F ini artinya apa. Koefisiennya nggak muncul. Dia kalau di artikel cuma ada tabel ini sama tabel yang deskriptif statistik. Iya, itu saja kayaknya. Saya juga bingung peneliti ini dia ambilnya itu dari tabel yang mana gitu untuk menyimpulkan hasil seperti ini. Oke, yang kita lihat itu adalah signifikan, kolom signifikan, dan partial eta square. Oke. Nah, kita lihat expertise. Ya. Expertise, kita lihat koefisiennya. Kan kita akan membuat Y sama dengan alpha plus beta plus error kan? Ya. Iya. Nah, berarti expertise ini kita lihat signifikan ya 0,00. Dikatakan signifikan kalau di bawah 5%. Di bawah 10% pun masih oke. Di bawah 1% oke juga gitu. Expertise koefisiennya positif, partial eta square-nya positif. Ya, nggak ada negatif berarti dia positif. Expertise positif dan signifikan. Kalau pakai arah dia harus dua, dan positif dan signifikan. Artinya pengalaman auditor itu berpengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi apa tadi Y-nya? Kecurangan. Assessment risk factor. Ya, ya. Kemudian brainstorming dia signifikan 0,0 dengan koefisien 0,89. Yang kita perlu concern arahnya harus positif. Jelas tak? Ya, jelas Bu. Ya Bu. Bu, kalau yang partial eta square ini dia cuma dilihat positif atau negatif atau arti apa? Atau nomor ini tuh ada artinya gitu. Ini sebenarnya koefisien partial eta square ini adalah koefisien. Iya. Kemudian hipotesa ketiga, lihat dari expertise dikali brainstorming. Ketika dua variabel ini terintegrasi, hasilnya signifikan. 0,032 di bawah 5%. Signifikan juga. Ya. Dengan koefisien 0,0331. Kecil banget gitu ya Bu. Bu, kalau koefisiennya positif itu artinya berpengaruh positif gitu ya Bu? Iya. Kan hipotesanya tadi begitu kan? Iya. Makin ahli, makin mampu dia mendeteksi. Kalau positif kan naiknya sama, bareng-bareng. Kalau negatif, yang satu makin tinggi, yang satu makin rendah. Oke Bu, kalau ini kan angka yang positif itu angka yang eksekutif.
proses ini lebih berpengaruh. Pengujian langsung koefisiennya sama-sama signifikan, semuanya signifikan, akan lebih bagus lagi hasilnya ketika kedua variabel ini berinteraksi. Nih, hipotesa 3, expertise kali brainstorming, koefisiennya 0,031. Signifikan juga, masih sama-sama signifikan. Arahnya positif. Oke. Ya. Jadi yang paling dispute itu ahli dan diskusi. Ahli dan diskusi ya. Ini yang kita perlu baca aja. Kalau F itu nggak ada artinya, Bu? Enggak. F kita nggak baca. Oh ya, sama ini Kita tampilkan dengan parsialitas dengan adjusted square-nya. Ya. Ini artinya apa nih? Yang kalau lebih dari 2 variabel, harusnya adjusted R-square. 15,8%. Bagus nggak 15,8%? Terlalu kecil ya, Bu? Enggak. Kalau penelitian sosial itu masih masuk akal. Kalau untuk penelitian sosial itu batas katakan bagus, skornya 10% aja udah oke kok. Adjusted R-square 10% itu masih oke. Kan kalau penelitian sosial itu gini loh. Kita hanya meneliti dua aspek dari kemampuan manusia. Sementara variabel yang tidak kita teliti itu luar biasa banyak. Jadi model kita hanya mampu memprediksi 15,8%. Gitu. Itu udah bagus. Kalau model Anda sampai 99%, salah itu hasil Anda. Suruh ulang nanti. Jelas ya? Iya, Bu, jelas. Iya, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan yang lain. Pak Edward. Cuma anak bapak yang berani megang kepala bapak. Mantap. Ayo yang lain. Lanjut Mbak presentasinya, conclusion-nya. Masuk ke terbatasan apa dia? Langsung ke terbatasannya aja. Kalau kita penelitian untuk tesis gimana? Apa yang bisa kita modif? Variabelnya, Bu. Variabelnya sederhana loh. Cuma 2, brainstorming dan kalau di artikelnya dia bilang yang menjadi keterbatasan itu karena menelitinya faktornya 2 kali 2. Dia belum
Oh iya, ini keterbatasan. Dia bilang tidak ada mix antara auditor pemerintah pengadaan dan auditor pemerintah yang tanpa keahlian. Iya. Bisa juga sih antara auditor pemerintah dengan auditor eksternal ya. Oh iya, bisa dibandingkan. Bisa digabung. Cuma problemnya kita kan kalau ingin membedakan antar dua kelompok itu harus setara kan? Iya, Bu. Apakah kemampuan keduanya setara? Pertimbangannya. Kalau sama seperti yang paper sebelumnya, yang satu 700 sampel. Kelompok berikutnya 7.000 sampel. Tidak apple to apple. Tapi idenya oke. Nah, buat tesis gimana? Doable nggak di Indonesia? Kalau untuk tesis, Bisa Bu, mungkin ditambahkan satu variabel lagi, lama bekerja bisa nggak Bu? Eksperimennya menjadi 3x2. Iya. Susah nanti. Bisa sih. Tapi tidak eksperimen. Atau mungkin ke training, Bu. Tidak eksperimen. Kalau eksperimen berat sekali nanti mengolah datanya. Dia Nah, tadi untuk kalau saya seperti Bintang bilang ditambahkan satu variabel training. Bisa dia. Kita sudah muncul berapa tuh 2 ide kan untuk tesis bisa dieksekusi. Oke, yang lain silakan. Ini nyaris sudah habis waktunya. Ada yang mau berbagi? Bu, boleh bertanya. Silakan. Yang ada yang individu. Kalau yang individu contohnya kan kalau yang lihat kan kalau misalnya auditor, tapi yang individu itu Suaranya hilang-hilang, Des. You are now unmuted. contoh Cuma dari jauh. Iya, Des kurang jelas. You are now unmuted. Usul besok Zoom aja, Bu. You are now muted. Aku belas, Bu, nggak dapat apa-apa. contoh unit individu.
Unit analisis individu itu seperti psikotes, tes kesehatan, itu unit analisisnya individu itu. Oh, oke Bu. Jadi kalau sebenarnya kayak kuesioner segala macam, udah pasti itu kelompok dong Bu. Kelompok. Ya. Kalau tes kesehatan kan nggak mungkin kelompok gitu kan. Pasti kan person by person, kayak tes darah, tes normalitas, itu kan individu itu. Buta warna, itu individu. Bu, makasih Bu. Yo, jelas ya bedanya ya. Kelompok dengan individu. Kita jarang pakai individu. Oke, ada lagi? Di-upload ya intinya ya. Hasil review. Sudah, Bu. Sudah oke. Kalau nggak ada yang mau tanya oke. Oke, Bu. Lainnya via saja ya. Iya, Bu. Bu, mohon maaf Bu, karena gaung gemar kayaknya emang nggak efektif. Apakah bisa kita pakai Zoom aja Bu untuk ke depannya? Oh, pakai Zoom. Iya. Kalau PPDT ini kok saya melihat kok saya mendengar saya gemar gitu, jadi nggak bisa mendengar dengan baik. Iya. Nanti saya sampaikan juga ke Andi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Tetap sehat, jaga kondisi, tetap semangat. Selamat liburan ya. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Pagi. Bos ya. Iya, Bu.